ini ngomong-ngomong Pak, sampai ini sekarang sudah punya sapi. Awal mula usahanya ini ternak ini dari mana dulu? Jadi awal mulanya saya berternak itu dimulai dari kambing. Oh, kambing ya malah ya Pak? Ya, kambing itu hasil dari saya kerja bangunan. Berapa hari itu Pak? Itu waktu itu gaji masih sekitar 40. Wah, nemen yang gaji itu. Nah, Waktu itu ya. Jadi belilah kambing diri itu dapat satu. Dari proses dapatnya kambing itu sekitar waktu itu harga kambing itu 170.000. 170.000. Berarti kerja 5 hari. Nah, 5 hari kita sisihkan selain untuk biaya hidup, sisihkan untuk beli kambing itu. Awal mulanya nih. Awal mulanya. Jadi setelah punya kambing satu itu tadi kita harus ngawinkan itu kan harus minjam punya orang kan. Nah, kita bawa tempat orang dulu. Setelah kawin baru kita bawa pulang lagi. Ini numpang kawinan tempat orang dulu nih Pak. Iya. Itu bro. Karena nggak punya modal untuk beli bandotnya itu. Kita ngakalin ya Pak. Iya. Nah, dari situ berkembang, beranak. Nah, itu saya pikir-pikir dari hasil kambing itu sendiri, kalau untuk kebutuhan anak sekolah dari tingkat SD itu saya merasa cukup sebenarnya. Dari kambing Itu tadi. Ya selain kerja harian ada tambahan lah. Nggak dari situ aja kan. Nah, setelah saya pikir lagi, anak saya ini udah tamat SMA. Saya ini harus mengembangkan ternak yang lebih besar. Jadi awal mulanya saya ini ikut kelompok Kube. Kelompok Kube itu kelompok apa Pak? Kelompok Kube kita itu Perintis 3. Oh, Perintis 3. Kawan-kawan, banyak kawan-kawan yang dari kelurahan lah itu. Ini kebanyakan di kelompok ini yang diternak apa Pak? Rata-rata sapi. Oh, sapi ya. Karena kita dapat bantuan sapi dari tahun 2002. Nah, itu dapat 2 ekor. Ya saya sebenarnya masuk ke kelompok itu nggak dari awal kelompok itu berdiri. Karena saya menyikapi dari hasil kambing ini meningkatnya anak kuliah. Makanya saya mengikutlah kelompok Perintis 3 ini. Nah, ini yang bikin saya penasaran ya Pak ya. Apa sampean ini enggak takut berternak di tengah-tengah kota? Ini kan simpang kampus Pak, tempatnya orang belajar, tempatnya orang pendidikan, banyak kos di sini, banyak rumah di sini. Kok sampai ini nekat bener buka peternakan di tengah-tengah perumahan seperti ini? Apa enggak takut nanti dinas lingkungan hidup datang ke sini, sampean ditewak, dipegang, dibawa ke penjara atau disidang atau didenda? Nah itu Pak. Nah, alhamdulillah kita dari segi kepemerintahan kita bergabung dengan dinas peternakan itu ada perawatan. Oh, gitu ya. Jadi kita mengikuti apa saran-saran mereka itu, menyikapi daripada supaya lokasi ini berternak ini tetap nggak berbau, ternak menghasilkan. Itu perawatan kita ada 3 bulan sekali itu dari dinas peternakan ada. Oh, ada kunjungan berarti dari mereka. Ya, 3 bulan sekali. Berarti Bapak ini ternaknya ndak ilegal ya ternyata ya ternyata. Oh, sangat tidak. Itu Wah. ada ininya. Bahkan kelompok kami itu ada surat semacam izin dari pemerintah itu loh, apa itu ya? Apa itu? Ya? Badan hukum. Oh, ada badan Kelompok hukumnya. kami itu ada badan Oh, hukumnya. memiliki badan hukum. Oh, berarti resmi ya Pak, tercatat Resmi di banget. dinas peternakan ya. Iya. No, ini tidak sembarangan guys. Peternak yang perlu kita contoh. Seperti Bapak ini, seperti beliau. Sekarang anaknya kuliah. Yang 2 udah hampir SMA. Di samping beliau berternak ada pekerjaan lain lah. Nggak ada yang ditutup-tutupin lah sama beliau ini. Ngomong-ngomong ini Pak, dari dinas lingkungan hidup kan per 3 bulan ke sini nih. Dinas peternakan. Oh, dinas peternakan meninjau ya kan? Iya. Udah ada bantuan-bantuan belum dari beliau-beliau yang ada di atas tuh Pak? Kalau dari dinas peternakan itu pernah dulu dapat bantuan makanan, termasuk sentrat. Oh, pakai senter. Sentrat sapi yang kurang gizi waktu itu dapat. Nah, setelah itu berupa pencacah rumput juga kita dapat. Oh, mesin pencacah rumput itu ya? Alhamdulillah ada itu mesinnya di Iya. sana. Kemarin baru proses juga. Nah, setelah dapat itu kita tunggu-tunggu, emang
jangka waktu 2021 kemarin informasi itu kita mau dapat sapi 20 ekor. Oh, sampai 20 ekor. Tapi karena kondisi Pandemi ya. pandemi ini diundur. Rencana kapan ini? Itu ada informasi 2022. 2022. Tahun ini ya. Tahun ini. Ya. Menurut informasi. Mudah-mudahan Allah kabulkan. Amin. Terus dari dinas-dinas yang lain? Nah, kalau dari dinas Kementerian Lingkungan Hidup itu kemarin kita dapat biogas. Oh, biogas. Nah, untuk kelompok perintis 3 ini dapat 7 titik. 7 titik ya Pak ya? Ya. Salah satunya ada di sini ya Pak? Betul. Wah, Salah luar satunya. biasa. Nah, dari biogas itu ternak kita ini sudah tidak berbau dan kita dapat bantuan biogas ini. Jadi limbah membawa berkah. Oh, Nah, limbah ini dibikin berkah ya Pak ya? karena bisa untuk masak, bukan Nah, gasnya luar itu tadi biasa. kan. Dari teletong jadi gas buat masak. Nah, Nah, nih ngomong-ngomong sapinya lagi pada istirahat itu Pak. nah. Berarti bahagia itu ya Pak ya? Oh, bahagia banget karena perut kenyang. Itu ciri-ciri sapi bahagia. Nah, ini proses pembuatan biogasnya ini semuanya ditalangin sama Kementerian Lingkungan Hidup. Iya, betul. Jadi kita tinggal nerima kondisinya jadi hidup. Prosesnya gimana nih Pak? Kemarin tuh. Jadi proses awal itu kita dapat informasi dari dinas peternakan, ke kelompok ke ketua kelompok kami malam-malam ada informasi mau nggak dapat bantuan biogas. Alhamdulillah itu jawaban itu harus secepat mungkin. Rebutan ya Pak ya? Nah, bahasanya bukannya rebutan. Oh, bukan rebutan. Jadi itu memang keputusan harus waktu itu. Jadi dengan cepatnya ketua kelompok kami bilang iya. Keputusan itu dibilang iya, siap. Nah, setelah proses itu diterima, jawaban itu iya, ketua kelompok ngumpulin kelompok semua malam. Siapa yang siap? Yang ketempatan. Kita dapat bantuan biogas. Nah, menurut survei nanti semua disurvei. Jadi 7 titik itu akan dilihat kondisinya, lokasi yang mau dibikin biogas itu. Alhamdulillah 7 titik itu salah satunya di tempat saya. Di tempat kita ini ya. Terus proses pembuatannya seperti apa itu Pak? Jadi langkah awal itu proses pembuatan biogas itu lokasinya harus mencapai 4 meter. 4 meter. Karena dia diameternya itu 1,5 meter. 1,5 meter. Kedalaman 3 meter. Jadi pasangan bata dari bawah itu 80. Pembuatan kotak pembuangan limbah kedua sampai ketiga itu harus berbentuk permanen semua. Cor-coran, Dicor semua ya Pak ya? cor semua. Seperti lantai kita ini ya Pak ya? Nah, Dicor iya. ya? Ini bawahnya apa ini Pak? Itu ada limbah. Oh, limbah ya? Yang keluar dari setelah penguraian teletong lah. Oh, teletong yang setelah diurai di sana, jadi terus lari ke gasnya sini naik, ya? lari ke sini, jadi ke pupuk. Bisa Pupuk dikatakan cairnya ini ya? ini. Pupuk cairnya ini buat apa aja nih Pak? Manfaatnya sangat banyak, benar. Jadi untuk penanaman macam-macam tumbuhan bisa, sayur mayur, buah-buahan itu sangat bagus. Karena dia sudah tidak mengandung racun sama sekali. Oh, racunnya sudah diurai ya? Jadi gitu kalau teletong itu gitu dia beol, kita kasih ke tumbuhan dia akan layu. Tapi kalau yang sudah diproses semacam ini dia akan subur. Oh iya ya, benar-benar. Kebanyakan kan kalau kotoran sapi itu langsung ditaruh di tanaman langsung mati dia itu. Iya, karena tapi kalau dengan proses seperti ini enggak ada kejadian yang di tumbuhan enggak di ada. Tumbuhan itu ya. Di tumbuhan itu enggak ada masalah ya Pak ya? Enggak ada masalah. Langsung Nambah tumbuh bagus subur lah ya. ya. Enggak perlu proses lagi soalnya ya. Enggak perlu sama sekali. Langsung terurai bro. Jadi pupuk cair. Itu bisa dimasukin ke tank terus kita jual ke gunung. Itu kalau di daerah lain itu per liter katanya itu sekitar 10.000 itu ada manfaatnya. Woi, informasi itu ada dari kawan itu. terus kita ini rencana kapan nih bikin produk literan ini? Nah, kalau ini mungkin masih pelan-pelan lah kita Pelan-pelan ya. Yang penting Kita sampai ya, dulu, Pak. ya. Pelan-pelan saja. Kena money test. Sensor. Oke, sensor. Terus apa ya? Matiin dulu.